Hai Tokonot, selamat datang di Sinyal Ubras edisi 2 sampai 8 September 2024. Ya, seperti biasa, kita membahas tentang market kondisi dan juga possibilities untuk pergerakan harga market tentu ya. Ini bukan semata-mata ajakan untuk beli atau jual, sebatas overviewku aja di minggu ini. Jadi mungkin sedikit membahas apa yang terjadi ya selama seminggu ke depan, terutama di tanggal 2 sampai 8 September itu ada major announcement, yaitu Matic, di mana Matic merubah dari koin yang namanya Matic ya, dirubah menjadi Polygon sesuai dengan namanya. Nah, tentu rebranding nama ini juga membuat something refresh new kepada Matic, dan ya terasa ini akan sedikit membuat kebingungan mungkin ya untuk beberapa user di toko kripto yang mungkin ngehold Matic tiba-tiba kok jadi Pol ya, Pol ini apa sih dan sebagainya macam, pasti akan jadi kebingungan. Nah, sedikit ku kasih tahu bahwa ya Matic rebranding itu biasanya efeknya akan lebih baik biasanya ya. Rebranding biasanya secara jangka pendek akan ada volatilitas di koin tersebut gitu loh. Tapi tergantung rebrandingnya, apakah ada update juga untuk roadmap-nya atau update something new di project-nya, ya tentu itu membuat koin yang di rebranding mengalami kenaikan. Tapi berbeda ya, kayak kita tahu yang IFO, di mana IFO tuh rebrandingan dari koin RBN kan, Ribbon Finance. Dan ya IFO mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun sekarang turun lagi ya. Bahkan AFO udah turun mungkin sekitar 80%, 90% dari harga tertingginya. Ya, rebrandingnya juga ada token unlocks dari Ribbon Finance, yang holder Ribbon Finance dikasih redeem token. Nah, tergantung ya. Cuma kalau ini Matic sama Pol 1:1, jadi tidak ada masalah. Oke. Nah, terus kemudian ada ETH Warsaw di besok Kamis ya, tanggal 5 berarti. Itu juga menurutku lumayan oke lah ya, maksudnya dalam artian impact ke Ethereum-nya juga lumayan lah. Tapi nggak yang signifikan itu kayak ETH Merge. ETH Merge itu tanggal 15 September ya, anniversary yang kedua tahun. Kalau nggak salah sih. Ya, ETH Merge. Ya, itulah kurang lebih. Jadi yes, ini bulan ini mungkin akan sedikit bergejolak, terutama ya kita tahu bahwa di bulan September itu kebanyakan market mengalami penurunan ya. Ntar aku tunjukin ke kalian. Jadi, nah, jadi kalau Tokonats melihat ya dari sisi apa namanya, monthly return, ingat ya, monthly return tuh di bulan September itu mengalami rata-rata penurunan ya. Penurunan di 2024 aja per tanggal 2 ya itu turun 1,82%, walaupun ini tidak representasi selama sebulan ke depan ya, tapi setidaknya di bulan September akan sedikit kurang baik gitu loh. Terutama di bulan September ada USCPI yang di tanggal 11 September, di 2 minggu depan ya berarti ya. 11 September pengumuman CPI, terus kemudian tanggal 18 ya USK rate dia bakalan ngumumin ya potensial untuk dovish atau apa namanya, hawkish ya, turun atau naik gitu. Jadi ya bulan September ini let's wait and see lah untuk Bitcoin. Untuk altcoinnya rata-rata juga udah mengalami penurunan yang signifikan, bisa dilihat dari sini ya. Secara weekly-nya itu gila banget sih kemarin sih, turun ya 20%, rata-rata sih 10-30%. Cuma kebanyakan di atas 20% untuk altcoin gitu. Ini menurutku cukup gila sih di minggu kemarin. Bahkan Bitcoin aja secara weekly turun 9%-an. Cuma stablecoin dan ya ada kayak IDEX, FIDT, Nulls, Ray, Kava, ya mungkin Tokonet jarang trading kan di toko kripto ya. Jadi aku paham kalau emang Tokonet dalam kondisi yang kurang baik di minggu ini.
gitu sih. Ya itu berita yang berpotensi di minggu depan. Tokonots juga bisa lihat di Toko News untuk seminggu ke belakang, seperti halnya ex karyawan Goldman Sachs yang bikin Ondo Finance, kemudian ya kita tahu Ondo Finance sudah sebesar apa, kemudian ada lagi Tron yang seminggu lalu mengalami kenaikan signifikan gitu kan, dan juga ya ada banyak lainnya sih berita-beritanya ya, Tokonots bisa lihat gitu. Langsung aja paling ya kita ke pembahasan kondisi market di minggu lalu ya, performanya gimana, kita bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini. Jadi Tokonots bisa melihat ya performa analisa aku di minggu kemarin. Itu ada TIA, WLD, GTO, Fill, dan Blur, di mana yes turun. Cuma kena stop loss semua di 2%-an. Andaikan kalau Tokonots itu masih nge-hold, ya TIA, WLD, GTO, dan seterusnya, mungkin turunnya berkisar di 15-20%. Kalau masih hold. Cuma kan ya itulah pentingnya stop loss ya. Di mana penurunannya ya 2%-an aja, nggak ke bawah 20% gitu loh kurang lebih ya. Itulah pentingnya stop loss. Kemudian last bad liquid watchlist-nya minggu kemarin, yaitu ada Sun, Render, Wave, Sei, dan Avax ya, turun semua. Paling dalam ada di Sun, 22% sekian. Kemudian disusul Avax dan Render. Gitu. Sei ini menurutku cukup oke lah, minusnya cuma 6%. Nah, kita ke top weekly watchlist-nya minggu ini, 2-8 September 2024. Yaitu ada Matic, TRB, ICP, Avax, dan WLD. Mungkin Tokonots melihat ini di grup Telegram atau kripto tiap paginya, yes, sama, gitu ya. Tokonots yang pengen mendapatkan informasi terkait dengan watchlistku di tiap harinya, 3 koin. Inilah koin-koinnya yang di watchlist ya. Gitu. Jadi ada Matic, yes, ini ada banyak lah ya potensialnya, gitu. Kemudian bad liquid watchlist-nya itu ada BB, ZK, WF, dan ID. Di mana targetnya yes 5-15% lah. Paling dalam ada di BB. Untuk ketiga koin, BB, ZK, sama W, itu koin yang baru listing ya di tahun ini, di awal tahun. Di kuartal 2 juga, di mana kita bisa lihat untuk koin-koin yang new listing, mereka akan bergerak turun ya, mencari istilahnya tanda kutip fair value. Fair value itu nilai adil ya, di mana nilai yang merepresentasikan bahwa harganya memang ada di sini gitu loh. Biasanya diindikasikan dengan sideways gitu. Sideways yang mungkin sedikit lama lah ya, mungkin bisa 2 atau 3 minggu. Tapi sideways-nya dengan volume yang cukup tinggi ya, bukan tidak ada volume sama sekali gitu. Setelah kelima koin bearish, kita ke teknikalnya ya. Jadi kalau teknikalnya ini bisa kita lihat, ini ada Matic ya, yang bakal rebranding jadi Paul. Untuk trennya paling dia ya turun ya, pasti turun kalau dilihat. Mungkin kalau dia naik juga naiknya nggak apa namanya istilahnya, naiknya nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget ya, karena emang Bitcoinnya lagi dalam kondisi yang mungkin bearish. Menurutku bearish banget sih, menurutku sih. Gitu ya. Jadi paling dia naik ke angka ini, teman-teman. Kalau emang ini tidak diberi kesempatan untuk masuk ke area titik entry-ku ya, lebih seperti itu. Paling naiknya ke 0,437. Itu pun melihat dari sisi bagaimana nanti si Matic ini sukses rebrandingnya. Gitu. Naiknya sekitar 7% secara time frame daily-nya. Tuh. Tapi ya baik lagi sih, ini good moment lah kurang lebih ya, karena kalau andaikan Tokonots itu mungkin belinya di minggu lalu, ini kena koreksi 28% gitu loh, kena koreksinya 28% ini dalam banget gitu loh. Makanya yes, ini harga yang menurutku cukup oke lah untuk memulai DCA. Ingat ya DCA loh. Kemudian ada TRB. Nah TRB ini juga sama. TRB ini dia agak sedikit
volatile ya, bahkan volatile banget lah TRB ini. Makanya aku pasang stop loss yang dekat banget. Ya, asli dekat banget. Karena ya kita bisa lihat nih secara teknikalnya harian aja TRB bisa naik sampai turun. Naik turun itu bisa range-nya 1 sampai mana ya, normalnya itu 1 sampai 8% ya TRB. Jadi agak hati-hati aja, cuma ini good moment lah untuk TRB ini. Trennya paling dia ke ini dulu ya, di 55,67. Kemudian ada lagi ICP. Ya, ICP trennya masih dalam kondisi bearish. Semua altcoin trennya bearish, oke. Nah, PR-nya adalah Bitcoin itu bagaimana di minggu ini? Itu kuncinya. Altcoin itu rata-rata teknikalnya hampir sama untuk minggu ini. Bahkan aku yang analisa bearish pun juga sama gitu loh. Yang pembeda antara bearish dan bullish secara teknikal apa, Mas? Dari sisi fundamental kalau aku lihat ya, walaupun memang fundamental tidak merepresentasikan pergerakan itu secara baik. Contoh, kita tahu fundamental mungkin Solana ya, Solana tuh bagus banget. Kemudian altcoin tiba-tiba entah berantah yang kita nggak tahu, anggap aja kayak Nuls lah ya, NULS. Tiba-tiba naik 80% dalam 1 hari. Nah, koin-koin seperti ini yang notabene ya secara fundamental mungkin tidak sebagus Solana, tapi tiba-tiba naik. Nah, itu yang perlu digarisbawahi bahwa semua altcoin itu berpotensi naik yang signifikan. Cuma tinggal ya kita cari koin yang menurut kita aman dan nyaman lah untuk ngehold, atau sewaktu-waktu jika itu turun ya kita masih punya rasa feeling apa namanya, udah deh di DCA deh gitu ya gitu. Nah, ini ada ICP paling turun ke 6,923, estimasi sih paling turun 4% lagi lah ya. Ya cukup masuk akal lah, turun 4% terus dia naik ya paling sini sih. Gitu ya, ke 7,3 untuk ICP. Ya secara tren ini bisa kita lihat bearish banget sih. Apalagi kalau breakdown dari 6,7 yang ku stop lossin ini. Wah, itu bisa entahlah, mungkin bisa sampai ke $5 mungkin untuk ICP. Tapi ingat, teknikal tidak sepenuhnya merepresentasikan pergerakan harga di masa depan. Kemudian ada lagi AVAX. AVAX juga sama, mungkin turun lagi ya. Jadi ya turun berapa persen nih kurang lebih? Turun 5% lah kurang lebih lah ya dari harga sekarang ini. AVAX mungkin turunnya 1 atau 2 hari ke depan, tapi di harga sekarang itu juga untuk DCA loh ya, ingat DCA itu masih cukup oke lah. Apalagi untuk koin-koin kayak punya fundamental lumayan dibanding dengan altcoin lainnya, ya AVAX masih bisa punya potensial lah gitu. Kemudian ada WLD. Nah, WLD ini yes bearish pakai banget ya, WLD ini bearish pakai banget. Dan ya aku harap toko notes cukup berhati-hati ya, karena udah turun 88% dari harga tertingginya, puncaknya. Sedangkan secara weekly-nya itu turun 27% secara weekly. Jadi yes, ini masih bearish banget, nggak ada perlawanan bahwa WLD ini bakal bullish. Yes, dia trennya turun sih ini sih WLD. Makanya ya ambil posisi untuk di 1,26. Ini kalau aku, ini juga udah breakdown, udah breakdown dari support. Ini juga nggak ada perlawanan sama sekali nih, nggak ada perlawanan nih. Cuma buat doji doang. Kalau yang lain kayak AVAX gitu kan ada perlawanan, ICP juga sedikit ya, TRB tidak sama sekali, Matic juga ada sedikit. Ini justru malah doji. Jadi ini trennya bakalan turun sih ya untuk WLD. Jadi entry-nya di 1,26. Kemudian kita ke technical 5 koin yang bersifat bearish di minggu ini. Ya, ini ada BB, ya BB, Bond Speed tren juga udah turun, udah breakdown secara teknikal juga
Kalau kita tarik garis support juga udah jelek banget ini, cuma nih udah jelek banget juga. Yes, paling turunnya ke sini ya, paling turunnya turun lumayan lah kalau ini mah BB. Nah, paling turunnya ke sini kan. Ini untuk BB. Jadi ya, aku bilang market semua bearish. ZK Sing juga turun potensial 14%. Udah breakdown juga nih. Sempat di retest gagal turun. Dia paling ke area 0,95 mungkin dia akan sedikit volatilitas, ya nggak tahu trennya berbalik ke atas atau turun atau naik juga. Kita lihat secara RSI juga trennya kurang baik, masih dalam kondisi yang bearish, paling ya ginilah. Ini untuk ZK, kemudian ada lagi wormhole juga sama, trennya juga bearish. Ape juga jelas bearish, metaverse udah nggak se-hype dulu, dan ya ini trennya udah jelas ya untuk Ape. Kemudian ada lagi ID juga sama. ID sekarang ini Ethereum chain-nya lagi sepi banget, orang juga jarang apa istilahnya beli INS gitu-gitulah ya, Ethereum Name Service udah jarang, airdrop juga udah mulai sepi gitu kan, yang ya agak ini juga sih sebenarnya sih agak kurang ya. Untuk ID trennya juga dalam kondisi yang cukup bearish. Itulah kelima koin bersifat bearish di minggu ini. Pastikan ya Tokonotz selalu gunakan dana dingin dan jangan tergesa-gesa untuk masuk, karena ya balik lagi market tidak bisa diprediksi secara 100%. Gitu. Pastikan Tokonotz juga bermainnya cukup di spot aja ya, jangan di derivatif market gitu. Cuma untuk Tokonotz yang mau staking, mau DCA ya bisa banget. Kripto sekarang udah ada fitur staking yang bisa Tokonotz tuh DCA sekaligus masukin ke staking gitu sih, dapat lumayan lah ya gitu. Itu aja untuk Sinyal Ngobras edisi ini, sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Bye bye guys.